Nah, halo Kak. Halo, Atalia. Suara aku jelas? Jelas suaraku? Jelas. Jelas Oke. juga. Nah, oke. Jadi berhubung tamu kita udah hadir ya. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Karena Kak Albertanya udah di sini, jadi kita bakal langsung mulai aja. Sebelumnya aku mau nanya deh Kak, mungkin pertanyaan ini udah sering ya Kak Albertanya denger. Sekarang di tempat Kakak jam berapa? Di tempat aku jam 1 siang. Jam 1 siang. Oh, oke. Berarti Kita selamat beda siang 6 ya jam. di Iya. Perancis kalau ada yang nonton. Sebelumnya apa kabar, Kak? Baik, Atalia apa kabar? Baik, bagus deh kalau gitu. Terus, maaf Kak, aku sebelumnya mau nanya nama panggilan Kakak siapa ya, biar lebih luas aja gitu Kak ngobrolnya. Macam-macam sih. Ada yang manggil aku Berta, Beber, Lia, boleh. Oke, Kalau biar kalian gampang ya, Lia aja. boleh ya? Oke. Boleh. Oke, jadi kita langsung masuk ke topik aja ya. Terkait dengan tema kita yaitu Graduated and School Abroad. Pastinya nih Kak, sebelum sekarang Kakak melanjutkan pendidikan di Prancis, dual degree program ya Kak? Yang di grade apa? Sebelum itu kan Kakak pastinya menempuh pendidikan di Sarjana Teknik Perminyakan Universitas Trisakti. Nah, ceritain dong Kak, gimana awalnya Kakak memilih Teknik Perminyakan Trisakti? Kenapa gitu Kak? Eh, Kalau kenapanya tuh jadi sebenarnya aku dari kelas 1 SMA aku tuh udah kayak udah pengen aku kuliahnya di perminyakan gitu walaupun aku nggak tahu perminyakan tuh ngapain karena tapi lebih tertarik karena pada saat kelas 1 itu aku ikut seminar di sekolahku di SMA aku, jadi pembicaranya itu alumni SMA aku dan dia kerja di apa tuh di bagian oil and gas gitu. Terus dia bilang, oh kalau oil and gas itu kerjanya seru, bisa di tengah hutan, tengah laut. Dan Ya, di situ aku langsung kayak, iya. let's go. Nggak pengen yang mainstream gitu, jadi kayak pengen pengen aja lebih tertarik ke situ walaupun nggak tahu tuh sebenarnya apa yang dipelajari tuh nggak tahu. Cuman karena lebih tertarik ke lokasinya. Makanya pas lulus, sejak saat itu langsung bilang ke orang tua dan puji Tuhannya papa mama aku kayak oh ya udah nggak apa-apa support, ya udah akhirnya sampai lulus dapatnya di Trisakti gitu. Dan kebetulan waktu itu teman papa aku juga sekolah di situ, jadi kayak dapat rekomendasi oh ini bagus kok, ya udah aku akhirnya daftar Trisakti juga gitu. Hebat ya Kak. Jadi milih teknik perminyakan itu karena merasa jurusan tersebut challenging gitu ya Kak. Iya betul, betul, apalagi karena aku dari kota, jadi aku dari kota Blora itu salah satu, Mm-mm. kalau aku nggak tahu kalian Oh, kafenya masih di Cepu atau enggak, tapi aku dari situ jadi kayak ah, ya ah. kenapa enggak gitu loh. Kalau memang ibaratnya aku Mm-mm, dari iya. situ mikirnya deket bisa kerja di situ gitu. Mm-mm. Oke, terus setelah masuk nih ternyata Kak, menurut Mm. Kakak teknik perminyakan itu susah nggak sih Kak kuliahnya gitu? Susah, apalagi tekprod Bu Susah. Siswa. Ya, sama Waktu aku itu aku juga nggak tahu ngerasainnya masih Bu berat sih Siswa ya. masih ngajar ya. Siapa Kak? Bu Siswa aku waktu itu sama Bu Siswa. Enggak ya, udah Aku beda ya. tahu deh Kak, soalnya aku dari Baru. semester 2 udah online sampai sekarang. I see. Kalau aku susah, tapi mungkin karena aku suka ya. Misalnya kayak ya udah aku pengen, yang aku itu memang aku pengen. Jadi kayaknya ya udah gitu. Oh udah pensiun, udah dijawab ibu Pensiun dosen. katanya. Ya jadi kalau aku karena suka, jadi walaupun susah ya udah gitu. Walaupun yang ngeluhnya ada dulu kayaknya Mm-mm. Iya, tetap teman-teman dijalani. yang ya tetap dijalanin aja. Jadi Mm-mm. nggak berat ya kayaknya biasa aja. Teman-temannya seru-seru juga soalnya. Oh, Jadi aman. iya, iya sih. Emang menurut aku juga salah satu faktor pendukung, maksudnya yang bikin kita semangat kuliah tuh teman-teman juga sih. Benar, benar. Mm-mm. Nah, terus kira-kira nih Kak, buat teman-teman yang masih SMA nih, misalnya nanti lulusnya mau pilih teknik perminyakan, menurut kalian apa aja sih yang harus dipersiapkan adik-adik SMA tersebut untuk masuk di teknik perminyakan? Dan kira-kira nanti setelah masuk, mata pelajaran apa aja dari SMA yang relate gitu di perminyakan? Em, Kalau aku
aku paling sarannya dipupuk kesenangannya. Kalau kayak aku kan pengen karena aku suka gitu. Jadi Mm-mm. ditanamin terus, oh aku pilih jurusan ini karena aku suka gitu. Terus kalau kalau kalian suka tuh apapun nanti susah gampang tuh akan ya udah enjoy aja gitu loh. Terus kalau pelajaran apa kayaknya karena memang dia basicnya harus IPA setahu aku ya. Jadi Iya, mungkin banyak diperkuat di hitungan kayak matematika karena kita masih akan ketemu kalkulus sampai 3 kali seingat aku. iya, Terus iya, bener. teknik pemboran tuh juga hitung-hitungan kan ya, ada kayak Iya, fisikanya itu iya. juga banyak. Ininya hitung-hitungan sih, cuman apapun lebih penting di pupuknya semangat ya, kayak oh karena aku suka ya udah aku jalanin gitu. Nanti nggak akan kerasa beban deh. Dan pasti kalau dari SMA ke kuliah tuh pasti akan bingung sih, kayak aku pribadi, aku ngambil jurusan itu kayak ini apaan sih gitu. Bagi kita mungkin nggak bisa ngebayangin tuh gimana gitu kan. Tapi ya Iya, bisa-bisa bener. aja gitu, nggak masalah sih. Bisa kok, Nah, nggak harus pintar-pintar banget. gini deh, misalnya nih kalau Kalia kan karena faktor suka ya Kak. Nah, misalnya dia punya orang tua nih yang kerja di minyak, akhirnya dia disuruh untuk Oh, melanjutkan dia juga di minyak, padahal dia nggak suka. Nah, itu pas dia mak tuh gimana ya gitu, maksudnya cara biar dia lebih ngerasa semangat gitu loh melanjutinnya. kalau kayak gitu agak susah ya, karena bukan dari pribadi gitu. Tapi Bukan kalau aku passionnya. bukan passionnya, karena Mm-mm. aku tipe orang yang passion, jadi harus mengikuti segala sesuatu dengan passion. Tapi percaya, misalnya nih, kalau kalau aku yakin sih ketika orang tua nyaranin sesuatu ya, Mm-mm. kayak oh orang tua aku nyaranin aku sekolah di sini gitu, karena memang beliau orang tuanya kerjanya di situ. Aku yakin ketika mengikuti orang tua itu kadang ada ini ya loh, ada hal yang oh kalau nurut tuh bisa ada hal yang positif, tapi ya tetap berusaha Iya, mencari kesenangannya. Even benar. misalkan kayak di teknik perminyakan kan juga banyak ya jurusannya. Misalnya ketika kamu mau Iya. konsentrasi kemana, kayak aku pribadi aku ambil Mm-mm. drilling karena ya aku suka gitu. Dan dari awal aku suka. Tapi kalau misalkan memang awalnya karena disuruh, aku yakin pasti ada deh kalau dicari beberapa hal positif kecil yang kalian suka Mm-mm. dari Iya, pelajarannya atau dari mungkin organisasinya bikin kalian suka. Jadi iya, benar. nurut orang tua sambil dicari hal-hal yang mungkin bisa bikin kalian Mm. tetap semangat, atau cari pacar bisa semangat di kampus Tuh. bisa juga gitu. Nah, itu guys. Jadi kuliah itu bisa dibarengi dengan hobi ya, Kak, biar kita lebih tetap Benar, semangat gitu ya. benar. Nah, terus aku juga mau nanya nih, Kak. Sekarang kan aku kuliahnya online ya dari semester 2, cuma sempet 1 semester aja nih offline-nya. Nah, Oke. kalau kakak waktu itu belajarnya kan offline. Nah, itu hanya di kelas aja atau ada juga kesempatan belajar atau praktek di lapangan? Boleh diceritain nggak, Kak, kalau misalnya ada waktu buat ke lapangan waktu itu dan kemana aja gitu? Oke, kalau aku dulu karena belum corona mirang ya, jadi kita masih Iya. semuanya apa-apa offline, dan itu seru sih. Mm. Dan kuliah aku banyak kan ya di kampus, tapi dari Trisakti sendiri kan kita punya kuliah lapangan yang aku bilang ke Cipu Iya. itu aku ikut 2 kali, satu sebagai peserta, yang kedua jadi asisten, yang Oke. kedua ikut juga acara dari SPI kalau nggak salah, itu ada Hmm. company visit. Aku waktu Oh, itu sempat revisit. Ya. datang ke Star Energy Wayang Windu, tuh seru juga sama teman-teman Hmm. SPI. Terus ada juga KP, aku KP ke Jambi. Karena kan KP kalau kita diorganisir sama kampus kan ya. Aku kayaknya tahu sinyal aku. Oke, Oh, udah iya. balik kayaknya. Oke, jadi lanjut KP, aku KP di Jambi, di Aset 1. Terus habis itu aku pas internship buat skripsi, aku dapet kesempatan visit juga pada di company yang Oke. tempat aku internship. Jadi lumayan banyak kesempatan untuk jalan-jalan lah ibaratnya, untuk belajar Iya. gitu. Aku kalau dengar cerita-cerita kakak-kakak, abang-abang yang masih dapat kesempatan kuliah offline tuh kayak
Jujur agak iri ya Kak, soalnya kan sekarang kita online gitu kan. Online-nya bahkan company visit, field visit juga dilakukan online gitu. Jadi kayak lewat Zoom. Online. Ya, Oke. kan jadi sebenarnya seru juga, cuman agak gimana nggak begitu dapet ya Kak. Cuman kalau Feel-nya KL ya. iya agak sedih ya. Ya, berdoa aja semoga corona, misalnya kita makin bisa beradaptasi sama corona, jadi nextnya acaranya bisa offline gitu. Karena emang Hmm, kalau kayak gitu serunya ketika lihat langsung, kayak waktu itu aku ke Wayang Minggu iya. tuh beneran nih dingin, nikmatin pemandangannya juga seru gitu loh. Emang Kalau wayang sabar windu ya, tuh tapi kayaknya ya. iya, kayaknya kalau wayang windu masih ada deh Kak, masih dapat sempet waktu itu waktu baru masuk masih maba deh kalau nggak salah ada yang ke sana, cuman aku waktu itu nggak ikut karena Oke. ranking aja sih. Ya. Nah, terus nih Kak, waktu Kakak jadi mahasiswa aktif di teknik perminyakan, Kakak ikut organisasi apa aja? Boleh ceritain nggak Kak pengalaman berorganisasinya? Aku di Trisakti join IATMI, Oh, sama aktif di udah sih sama paling organisasi di lab itu. Cuman kalau IATMI aku joinnya ketika udah tahun kedua deh kalau nggak salah. Jadi nggak langsung yang maba. Terus kan kita bisa masuk ya kayaknya itu 2 kali kan ya. Bisa iya di benar Kak. tahun pertama kita beneran maba sama tahun kedua aku join itu. Mm-mm. Itu seru juga teman-temannya sampai sekarang banyak yang masih keep kontak dan rata-rata ya pada sukses-sukses semua kerjanya dan Wah, seru. Apa ya, karena kan kita kayak bikin acara, aku nggak tahu namanya acaranya masih sama atau enggak. Lihat nih di hati ya bener. Acaranya sama atau enggak, dulu ada Petrotek, ada guest lecture, terus juga acara himpunan yang Oil Expo segala macam itu sih seru seru seru, seru iya. harus ikut Aku kayak gitu juga gitu. yakin loh Kak, BTW. Oh iya, Admi sama. Pada komen Iya, Yatmi di hati. iya Admi di hati, iya Admi Ya boleh. sih seru kalau di organisasi itu, walaupun walaupun ya sekarang aku online ya. Online Sedih lagi. banget. Iya online lagi, sedih banget. Tapi ya teman-teman Yatmi itu seru nih, ada Kak Feby, Kak Rizka. Nah, terus waktu masuk organisasi itu kan tentunya jadi lebih sibuk ya Kak. Hmm. Nah, aku juga ngerasanya gitu sih, jadi lebih sibuk itu. Gimana sih tipsnya Kakak, cara Kakak itu nge-balance antara kuliah sama organisasi? Kalau aku balik lagi ke tujuannya. Jadi kalau kamu tujuannya apa? Kayak aku dari awal orang tua aku tuh udah kayak ngasih tahu, oh kamu kuliah ya tujuannya kuliah, lulus tepat waktu gitu segala macam. Dan aku tuh dari SMA kalau nggak salah aku tuh suka tulis-tulis kepengenan gitu loh Atalia. Jadi apapun mau yang impossible, possible tuh aku suka ngelis sesuatu. Dan aku waktu itu emang inget banget aku tulis aku pengen lulus tepat waktu dan ada lulus dengan Oh, IP sekian gitu, ya itu ah, impian aja waktu itu. Terus ya balik lagi ke situ aku pengen achieve itu. Nah gimana caranya, ya tetap mau ikut organisasi, kan kuliah nomor satu tuh, gimana caranya itu jalan bener ya, makanya aku salah satu alasan daftar ke tahun kedua karena pengen tahu dulu di tahun pertama tuh aku bisa ngikutin nggak ya gitu, dengan aku iya. nggak ikut apa-apa gitu, kuliah doang itu tuh bisa nggak sih kayak lancar semuanya gitu. Akhirnya bisa, oh kayaknya bisa nih, terus ya udah dengan malah ikut join IATMI itu kan kita, kalau aku waktu itu ketemunya sama senior juga kan, sama yang angkatan Iya, iya benar. 2010 pada saat itu. Terus kita juga bisa nanya-nanya dosennya, kalau dosennya sama, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi bisa belajar Iya, bareng juga, bisa nanya. Jadi lumayan ngebantu juga. Tapi balik lagi prioritasnya apa gitu. Kuliah, ya kuliah dulu. Kalau emang kita ngerasa, oh kayaknya bisa nih disambi, sambil, mau sambil kerja kayak mau sambil organisasi, kayaknya kalau kita bisa manage itu, tahu prioritasnya mana, kayaknya bisa jalan bareng deh menurut aku. Gitu. Tapi kan kalau waktu itu offline ya, susah nggak sih Kak bagi waktunya? Soalnya kalau yang sekarang pengalaman aku online, biasanya kan ada kuliah sama ada event yang bentrok gitu kan Kak. Nah cuman karena kita Oh, online, jadi kita bisa pakai dua. dua device, ya Ini ada double device. gitu. Nah sementara kalau offline kayaknya kalau ada yang bentrok kayak gitu, agak mikir ya gimana gitu caranya. Soalnya di kelas kita juga butuh belajar. Nah, sementara di eventnya juga kita harus membantu kan teman-teman di sana. Mm-mm. Kalau kayak gitu, kakak waktu itu gimana dia pengalamannya? Kalau dulu tuh
kayaknya ada juga sih kayak satu event misalkan nggak bisa atau kita masih kuliah Hmm. dulu. Nah itu rata-rata saling backup juga sih teman-teman Hmm. yakninya misalkan oh eventnya jam 1 kita kita bertanggung jawab di situ tapi kita masih kuliah sampai at least setengah 2 ya udah nanti ada teman yang bantu gitu loh jadi saling backup sih mau capeknya Hmm. ya capek ya lebih capeknya Iya tuh lebih capek. kalau meeting sebelumnya sih kalau aku Terasa ya Kak kita capeknya meeting kalau pulang kuliah harus meeting dulu prepare dulu tapi nah, kalau pas eventnya sih puji Tuhan kemarin kayaknya teman-teman pada saling backup sih saling bantu oh ketika ini hmm. nggak ada ya udah yang ada kita bantu kayak gitu sih Hmm. jadi tenang aja aman. Terus untuk persiapan acara kalau mau ada event gitu susah nggak Kak? Kan karena kalau offline kan butuh sewa panggung, butuh sewa kursi Hmm. penonton, apa deh gitu. Pokoknya banyak perlengkapan yang lebih Iya, iya, dibutuhkan. iya, iya. Susah nggak sih Dulu Kak? Aku kayak gitu. Dulu emang kayaknya sampai malam kita siap-siap hmm. di Hmm. auditorium misalkan nyiapin kabel apa segala macam udah sering banget dulu. Tapi kayaknya dulu seru-seru aja dan malah kangen deh sekarang karena sekarang kan apa-apa online ya. Aku pun sekarang kuliah Iya. ada online-nya jadi kangen kangen begadangnya, kangen jalan-jalan lama Hmm. di kampus cuman buat ngurusin kayak gitu doang. Jadi lumayan seru sih. Tapi emang harus ini sih spend waktu lebih banyak dan capek tapi Mm-mm. karena bareng-bareng kali ya jadi seru-seru aja gitu. Iya bener sih. Kalau kita sih sekarang begadangnya masih dapet ya Kak, tapi tetap di depan layar aja. Oh, di depan layar Nah, capek perlengkapannya pun matanya. palingan Zoom aja, nyediain Zoom atau nyediain live kayak gini gitu-gitu aja. Jadi kayak tetap ngerasa sih capek emang begadang, tapi ya tetap dengan kondisi di depan layar. Tapi Nah, berarti terus acaranya lebih banyak apa enggak kalau kamu sekarang atau sama aja? tergantung sih Kak, soalnya kita kan di bawah himpunan ya. Jadi kayak kita tuh menyesuaikan sama lama waktu periodenya himpunan gitu. Jadi, kalau emang misalnya kita ada Ada. 3 event, nah tapi sementara himpunannya tuh udah harus turun ya, terus ganti periode. Nah, bisa aja Oh, nggak semua itu jalan gitu loh. Jadi bisa aja I ada see. 11 aja yang jalan kayak gitu sih Kak kalau kita sekarang. Oke. Terus menurut kakak organisasi itu penting gak sih? Apa sih yang kita dapetin dari berorganisasi, benefitnya apa gitu loh? Di dunia kerja apakah itu kepake? Pengalaman yang udah kita dapet tuh apakah akan berguna gitu kan? Agak ini ya. Kalau menurut aku penting nggak pentingnya itu subjektif juga kayak. Tapi kalau Hmm. aku pribadi merasa join organisasi itu ada manfaatnya. Buat aku bisa jadi buat orang yang tidak berorganisasi juga fine fine aja. Cuman kalau aku ngerasa itu bermanfaat karena menurut aku dengan berorganisasi itu kita bisa belajar dari orang lain gitu atau lihat kayak kita ketemu orang baru orang yang kayak dalam satu organisasi kita bisa belajar dari mereka nggak cuman belajar kayak oh bikin acara ibaratnya mungkin IO kasarannya gitu ya tapi kita Hmm. bisa oh orang ini tuh kayak gini loh oh punya cerita kadang Iya. dengan kita dekat di organisasi kita saling cerita kita dapat pelajaran lain gitu oh ternyata oh dia tuh kayak gini loh misalnya dia rajin banget terus kayak oh berarti bisa kita tiru nih cara belajarnya cara mungkin dia uh, ngomong komunikasi oh dulunya awalnya aku nggak berani ngomong terus tiba-tiba ikut organisasi jadi at least berani mengungkapkan apa yang ada di pikiran Hmm. kita kayak gitu menurut aku ada manfaatnya tapi penting nggak pentingnya itu balik lagi subjektif masing-masing dan kalau misalkan apa tuh namanya berpengaruh enggak menurut aku berpengaruh sih ketika kita apalagi kalau dari orang yang kayak takut ngomong terus tiba-tiba ikut organisasi terus jadi ternyata menemukan kliknya di organisasi itu jadi bisa belajar mengembangkan diri itu nanti pas dikerja ya bisa ngomong bisa at least ketika ketemu orang baru tuh mau bisa memulai menyapa Hmm. dulu aku sih kayak gitu merasakan Iya. positifnya di situ ya kalau aku Iya, gitu karena deh. sih Kak aku juga ngerasa jadi kayak banyak kita tuh jadi banyak berkembang juga melalui organisasi. Karena jujur dulu aku juga orangnya takut ya kalau disuruh ngomong di hadapan orang tuh pasti kayak udah mikirnya ke sana ke sini gitu kan. Nah, tapi setelah aku organisasi ternyata
itu membantu banget karena mereka tuh juga ngasih kita kesempatan ya buat kayak gini jadi MC, jadi host kan. Jadi Benar, benar, pelan juga soft skill kita nambah ya. benar Nah, itu. mm. Nah, terus nih Kak, eh, aku dapat info dari Kak Arinda dan Bang Hafid, Kak Lina. Dulu kakak waktu kuliah itu juga aslep ya? Yes, aku aslab sama Aklina pada Oh, saat itu bareng. bareng. Di lab apa Kak? Aku di lab konslet, Oh, konslet. konservatori, iya konslet, aku konslet. Heeh. Shout out buat teman-teman konslet kalau ada yang nonton. Sekarang Iya, masih, oh iya, gimana ya itu kalau lab konslet online aku bingung. Ya bisa aja sih eh, kayaknya. kemarin kita cuma dikasih lewat penjelasan lewat PPT gitu sih Kak, sama beberapa Oke, lab itu ada yang ngasih video cara mempraktekannya gitu kan. Jadi hmm, kita video oke. aja, ngerjain laporan gitu aja kan. Nah, terus nih di lab konslet itu kira-kira boleh nggak Kak diceritain kita belajar apa aja sih di lab itu? Konslet itu apa sih? Mungkin ada yang nggak tahu kan ya Kak, konslet itu Konslet, apa sih oke. gitu. Itu kita belajar apa, alat-alatnya apa aja gitu Kak. Eh, boleh, boleh. Nanti kalau aku salah, tolong Ibu Aklina dikoreksi. Ya nih ada Jadi kalau Rina nih tadi. ada, ya makanya kalau konslet itu sebenarnya konservatori perawatan pembuaran dan produksi. Sebenarnya kita kayak melanjutkan aja dari pelajaran teknik pemboran dan teknik produksi, Hmm. cuman lebih banyak membahas peralatan-peralatan yang dipakai di kedua operasi itu, di pemboran dan produksi. Zaman aku sih karena masih offline, jadi kayak kita punya beberapa peralatan sih di situ, walaupun nggak semua ya, karena peralatan pemboran kan juga gede-gede, berat-berat, jadi seadanya. Tapi aku nggak tahu sekarang apakah labnya makin nambah alatnya. Mm-mm. Kita bisa belajar mulai dari kayak drill pipe kayak gitu-gitu, terus kayak kabel bor. I think kayaknya kita punya sampel beberapa yang udah dipotong-potong, gimana cara lilitnya segala macam. Terus kita punya diproduksi kayaknya, sorry, kita punya bit juga kalau nggak salah. Mm. Bit aku lupa ada berapa, tapi ada bit, terus ada beberapa bagian dari pompa ESP kalau nggak salah kita juga punya di situ. Kayaknya impellernya kita punya, walaupun nggak semua, tapi karena kita nggak punya semua alatnya dalam visual gitu ya, jadi Mm-mm. kebanyakan memang pada saat aku jadi praktikan itu aku sukanya konslet karena pada saat aku jadi praktikan tuh bener-bener bisa gambarin, ibaratnya kayak ngasih visual ke kita bagus gitu loh, kayak gambarnya bagus-bagus. Dan pada saat aku jadi aslep dan teman-teman kayak Kak Aklina dan lain-lain tuh berusaha kayak mau buat yang sama, jadi adik-adik teman-teman yang baru ngambil lab tuh juga bisa membayangkan tuh gimana. Tapi mostly itu emang ngejelasin sih pakai cara ngajar gitu loh, nggak kayak lab kimia, lab ABR, AFR tuh kan kita benar-benar praktikum ya. Tapi kalau konslet itu lebih ke ngajarin lagi, oh ini loh alatnya, oh ini fungsinya gini, oh ini part dari misalnya ESP itu ada ini kayak gitu. Mm-mm. Contohnya nih ada kita punya kayak gitu sih, seingat aku. Mohon dikoreksi Kak Klina kalau salah. Iya. Nah nih, kita kan kemarin ngadain kuis nih ya, buat adik-adik SMA. Rugi banget nggak sih Kak kalau nggak join podcast ini, karena jawabannya itu ada di podcast kita ini. Jadi untuk Oke. teman-temannya boleh diajakin ya kalau ada teman-temannya SMA, biar tahu jawabannya. Nah, karena tadi kita udah mention tuh Kak, ada ESP sama tapi boleh kasih tahu dikit aja nggak kira-kira fungsinya apa Kak, ESP sama terapi itu sih? Jadi tujuannya, aduh takut salah kok. Jadi tujuannya Yang kakak sebenarnya inget kalau aja deh, kita, aku juga udah siap, agak. tujuannya kan intinya untuk meningkat. Kita kan tujuannya bukan cuma ngebor aja ya. Kalau di Mm-mm. kita belajar petroleum kan kita nggak cuma ngebor. Kalau drilling mungkin sampai selesai, at least lubang jadi, that's it gitu. Tapi kalau produksi kita kan berusaha untuk ngangkat apa yang udah kita bor atau hidrokarbon yang ada di bawah untuk bisa diangkat. Nah, salah satu dengan ESP atau SRP itu ya salah satu gimana cara untuk kita dapat produksi kita itu. Apalagi kalau misalkan kita produksinya turun, kita bisa pakai dan mau pakai ESP atau ESRP itu juga ditentukan tergantung sama karakteristik sumur kita sendiri. Kita mau sumurnya kayak apa, cocoknya pakai apa.
sumbernya kayak gimana, pakainya apa. Intinya untuk membantu produksi kita gitu. Malah bisa dikoreksi loh kalau salah. Aku agak lupa, mohon maaf. Ya, oke. Jadi sebelum kita lanjut lagi, buat teman-teman yang udah nonton, boleh diisi absennya ya, lewat link yang ada di komen yang sudah di-pin. Oke. Jadi kita lanjut lagi buat kaliannya. Nah, nih Kak, ketika udah lulus menjadi sarjana, boleh diceritain nggak pengalaman kerja pertamanya, serta ilmu yang waktu saat kakak kerja itu kepake banget dari ilmu yang ada di teknik perminyakan. Suara aku jelas, Kak? Jelas, jelas, jelas. Oh ya. Kalau aku malah pertama kali kerja bukan di perminyakan. Jadi pas aku lulus di 2015 itu aku Hmm? joinnya di tambang karena harga minyak pada saat itu turun drastis di Turun. tahun 2000. Ya. Pertama kali yang turun itu di 2015. Jadi Hmm. agak susah untuk dapat di perminyakan. Hmm. Jadi aku join di pertambangan, cuman itu pun aku di bagian supply chain gitu. Jadi bukan yang Hmm. jadi mining engineer juga bukan. Jadi Hmm. bukan backgroundnya juga. Tapi apakah itu ada pekerjaan yang ngaruh? Aku ada karena salah satu kayak kita belajar ekonomi migas kan ya, ekonomi gitu. Iya, belajar. Nah, itu kan kayak ibaratnya finance gitu kan. Jadi itu Hmm. lumayan kepake ketika aku kerja di tahun pertama itu. Even aku jadi contract engineer tuh aku juga pakai gimana caranya pakai itu. Ditambah ketika baru aku di tahun kedua aku di tahun Hmm. 2017 aku kesempatan kerja di Total ENP pada saat itu. Nah, itu Hmm. barulah yang drilling tuh kepake apa Nah, ini apa itu problem apa dan kebetulan aku di drilling jadi ya sangat kepake ya tapi memang kalau kuliah mungkin kita belajar basicnya gitu loh maksudnya mungkin apa yang kita problem tuh apa sih stuck ya udah stuck aja gitu misalkan tapi ketika kerja ya masalahnya lebih complicated cuman iya. belajarnya ya basicnya kita tahu dari situ gitu jadi Hmm. at least kita udah pegang basicnya sih dari perhitungan sebenarnya perhitungan tuh juga itu aja cuman dengan apa sih dengan kalian tahu basicnya itu ngebantu at least gambaran ketika kerja itu paham mau ngapain lah at least basicnya mau Hmm. kayak gimana tuh ngerti gitu sih. Nah, karena lagi ngomongnya di sini, aku menanya untuk fresh graduate itu nyari kerjanya susah nggak sih, Kak? Soalnya kan banyaknya biasanya company itu nyari uh, pelamar yang tulisannya udah Udah berpengalaman gitu. experience Sementara ya. sementara kalau fresh graduate itu kan kita belum pengalaman kerja apa-apa. Nah, kira-kira untuk fresh graduate sendiri, apa sih yang harus kita persiapkan gitu, Kak, untuk memasuki dunia kerja dan sebelum melamar ke company gitu? Uh, itu aku juga ngerasa cari kerja tuh susah banget even sekarang aku juga harus cari internship untuk S2 aku tapi Ah, yang harus kita tahu nggak usah minder dulu dengan kayak misalkan oh aku belum nggak punya pengalaman atau apa kalau buat teman-teman yang masih kuliah dan bisa mengisi aku CV-nya kosong nih kak ya berusaha diisi dengan cara apa misalkan kalau pengen coba organisasi coba organisasi atau kalau nggak pengen organisasi ya ikutlah volunteer volunteer kegiatan yang menurut kamu bisa menambah value kamu atau online course yang sekarang ada gitu loh kan sekarang banyak banget ya apalagi ketika kita pandemi ini semua open buat kita belajar apa aja kalau iya. nggak harus kok oh aku nggak suka organisasi kak jadi CV aku bakal kosong deh kayak ya kamu Hmm. belajar aja online apapun pembelajaran yang ada di internet kalian subscribe buat kelas-kelas online yang kalian bisa ikutin tuh kalian bisa put di CV. Eh, Pengalaman aku pribadi eh, aku daftar untuk satu pekerjaan yang memang dia required untuk 3 sampai 5 tahun experience tapi Mm-mm. ya aku tetap daftar puji Tuhan itu pekerjaan yang aku terima pada saat itu Terima. tapi ya itu mungkin tidak bisa works buat semua orang saran aku Mm. yang bisa kalian lakukan ya tadi dengan mengisi kegiatan yang positif buat teman-teman Mm. ditambah CV-nya karena sekarang kan rata-rata pakai mesin ya ibaratnya pakai sistem untuk ngecek CV kita jadi jangan Oh, cuma asal apply untuk put everything ada lowongan kirim CV semua sama kalau ya. bisa dibuat secantik dan sebagus mungkin dan sesuai sama keywords dari
kerjaan itu. Aku bisa bilang itu mungkin kerja, karena kalau nggak orang, ibaratnya bukan orang yang ngecek CV kalian itu akan susah. Tapi dengan kayak gitu kan kalian bisa tahu, oh setiap kalian apply sesuatu tuh benar-benar dicari. Dia tuh Mm. carinya apa sih? Even mungkin kamu nggak punya pengalaman, tapi cari keyword-keyword yang kira-kira kamu cocok. Oh belajar tentang ini, aku udah pernah nih masukin keyword-keyword itu. Karena sekarang yang susah itu screening awalnya menurut aku. Iya. Sisanya kalau udah mungkin kalian udah punya kesempatan tes Mm. dan interview, aku yakin sih kayaknya anak-anak teman-teman Trisakti dan yang lain-lain tuh bisa kok ngikutin. Sama kok nggak kalah dengan teman-teman dari yang lain. Percaya deh, Mm-mm. bisa. Dari Nah, terus, situnya. ya. Terus gimana nih Kak pendapat Kakak tentang orang-orang yang dulunya kuliahnya di teknik perminyakan, nah tapi ternyata dapat kerjanya di tempat lain. Itu menurut Kakak rugi nggak sih dia kuliahnya udah bisa terbilang mahal ya Kak kuliah teknik perminyakan itu. Tapi Iya. taunya kerjanya nggak di oil and gas, itu gimana Kak pendapat Kakak? Kalau aku sih ngerasa nggak ada ruginya ya, menurut aku belajar. Karena balik lagi, kalau cari kerja, kalau aku balik lagi, kalian mau kerjanya di mana gitu. Kalau memang dari awal, oh tetap pengen idealis di perminyakan, tapi susah banget cari kerjanya, misalkan kayak banyak banget sekarang lulusan teknik perminyakan, atau lagi COVID kayak gini kak, nggak ada yang buka atau gimana. Aku udah apply gimana segala macem, susah gitu. Nah, kalau tentuin batasnya gitu. Kalau menurut aku nggak ada masalah kalian kerja di bagian manapun, menurut aku ya. Dan nggak yang kayak, oh anak perminyakan ya harus kerja di perminyakan. Ya menurut aku sih puji Tuhan bisa di yang sejalan, tapi aku rasa teman-teman yang lain yang mungkin nggak kerja di perminyakan lagi tuh ya menemukan bahagianya sendiri gitu. Oh ternyata seru loh belajar kayak gini, atau yang lain gitu. Jadi menurut aku nggak ada salah dan ruginya, nggak masalah kita, karena mungkin apa yang kita mau belum tentu apa yang kita dapat sih. Itu juga tergantung yang Tuhan ya. Kita udah berusaha, misalkan jangan jangan dijadiin stres gitu loh. Kalau terlalu idealis tuh juga nggak baik, karena aku pun pribadi pada saat itu agak sempat stres, padahal kayak cuman sebentar. Aku bener-bener setelah wisuda, sehari setelah wisuda itu aku udah kayak, aku stres, belum dapat kerja gitu. Sedangkan Langsung teman-teman mikirin aku mungkin kerja gitu langsung ya. mikirin kerjaan dan belum ada yang dipanggil gitu ibaratnya ya. Terus tapi habis dilihat ya udah gitu, kita bisa menemukan hal lain gitu menurut aku. Jadi nggak usah takut, oh aku gimana ya kerjanya, step by step aja. Sekarang misalkan teman-teman yang mau masuk kuliah ya pikirin dulu gimana caranya aku masuk ke situ. Walaupun udah punya bayangan, oh semoga bisa ya kerja di sini, kayak aku ngelis segala sesuatu. Tapi ketika itu nggak achieve, jangan jangan stres, nggak masalah dan nggak ada yang rugi. Kita belajar nggak pernah ada yang rugi sih menurut aku. Jadi Gitu. ibaratnya jangan sampai down terus nggak Iya, bangkit lagi. benar, Ya. Kita benar. harus tetap, Nggak masalah, nggak masalah. ya gimana pun kita harus tetap menjalankan hidup. Benar, benar. Nah, oke, tadi kan kita udah dengerin journey-nya kali ya dari awal masuk kuliah, lulus, sampai ke kerja. Nah, sekarang mau tahu nih Kak, gimana awal mula Kakak memutuskan untuk, sekarang Kakak, maaf aku takut salah, sekarang itu Kakak ikutnya dual degree Degree program. ya. Hmm. Nah, tuh kenapa Kakak memutuskan untuk memilih program ini yang dimana ini kan tinggalnya go abroad ya, dan Hmm. pengalaman apa aja yang udah Kakak dapatkan dari Kakak selama kuliahnya di luar. Kalau aku kenapa? Jadi sebenarnya balik lagi, aku kan aku bilang tadi aku ngikutin passion ya, kayak wah aku sukanya ini passion gitu. Aku anaknya passion banget, jadi kayak memaks, even orang tua misalkan kayak nggak yakin, tapi untungnya orang tua aku tipe yang suportif. Jadi ketika anaknya tahu oh pengennya apa, ya didukung gitu ibaratnya. Jadi Mm-mm. uh, agak aneh. Jadi ketika aku ngerasa ini passion aku, jadi drilling engineer dan segala macam, tapi ketika aku udah jalanin, ada satu titik ngerasa kayaknya aku harus stop dan harus belajar lagi. Nggak cukup sampai di sini. Sampai akhirnya aku mutusin untuk sekolah lagi instead of kayak membangun karir yang sudah ada ibaratnya gitu kan. Aku resign dan mencari sekolah karena emang niatnya Mm-mm. pengen ke yang sekolah di luar, pengen coba tinggal di luar. Aku cari universitas yang
di Indonesia yang punya kesempatan untuk ada international students exchange atau segala macam. Sampai akhirnya aku ambil di universitas aku yang sekarang. Dan serunya gimana? Lumayan seru karena aku tinggal di salah satu kota di Prancis yang lumayan aman dibandingin kota Prancis yang lain. Ketika aku udah mulai sempat singgah di beberapa kota yang lain tuh, aku suka di sini di Toulouse tuh aman, kayak ibaratnya kayak kota pelajarnya di Indonesia kayak di Jogja gitu. Lumayan aman dan apa-apa seru, belajarnya seru dan culture yang baru ya, karena kalau di Indo kan mungkin Iya. belajarnya dosen dosen ngomong gitu kita mungkin diem atau gimana ya. Kalau di sini tuh sangat apa ya, kita bisa bisa dua arah gitu loh. Itu sesuatu hal yang baru juga, ketemu orang-orang baru, jadi seru sih, lumayan pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain ya, salah satu yang nggak bisa dilupain, yang cukup mengesankan. Nah, karena kakak udah mention tentang tinggal di Prancis, susah nggak sih kak beradaptasi di negara orang gitu? Terus hal apa saja, culture shock apa aja yang udah pernah kak rasain gitu kan? Tentunya kita kan beda budaya ya. Jadi pastinya mungkin ada beberapa budaya mereka yang bikin kita sebagai warga negara asing itu kaget dan bingung gitu ya kak. Pernah nggak kak? Kalau culture shock sih puji Tuhan belum, nggak ada. Cuman memang di sini tuh ya apa-apa kan serba bebas ya, orang lain banyak banyak di sini, banyak orang lah intinya, nggak kayak kita nggak bisa yang kayak di Indonesia tuh kayak gimana gitu, kayak kita harus hati-hati rasa kayak karena banyak orang di sini. Dan yang aku perhatiin sih emang kalau di sini tuh sering banget demo. Demo tuh bahkan demonya tuh setiap hari weekend tuh mereka ada demo ya, sebatas, tapi demonya tuh bukan yang kayak rusuh anarkis tuh juga enggak sih, lebih ke menyampaikan apa ya, menyampaikan pendapat mereka dengan secara rame-rame gitu. Cuman mungkin makanan juga dan cara ini sih, cara mungkin ngobrol, kalau di Indonesia bisa ngobrolnya mungkin bisa kayak gimana, tapi yang sama orang sini kan juga nggak semuanya juga bisa pakai bahasa Prancis. Aku pun karena kuliah aku bahasa Inggris sebenarnya, jadi bahasa Prancis aku tuh TK besar. Level TK besar, jadi ya Oke. agak susah. Sedangkan di sini mereka lebih sangat menghargai kalau bisa ya pakai bahasa Prancis, bukan bahasa Inggris Iya. gitu. Mm-mm. Jadi ya susahnya ya kita harus, ya karena kita di negara orang ya harus mau nggak mau harus ngikutin apa yang ada, bisa nggak bisa ya udah, kayak gitu sih, Nah, bahasa pada dan orang-orangnya. awal waktu kakak tiba di Prancis gitu ya, di Toulouse, susah nggak kak untuk beradaptasi? Kakak nangis nggak waktu itu? Soalnya aku kan punya adik ya, waktu itu dia SMA-nya juga di luar kota sih ya, di luar kota. Cuman kan yang pertama kali ya dia keluar dari rumah dan di sana itu asrama. Dia awalnya kayak yakin banget gitu loh mau bisa gitu ide mandiri kan. Nah, tapi ternyata setelah kita pulang dia tuh langsung nangis gitu, kayak ya sedih gitu kan ya, baru Iya, iya, pertama. iya. Nah, kalau kakak gimana? Ada ngerasa? Nangisnya ada. Iya, Nangisnya ada karena ada aku tuh nangisnya ya. posisinya kayak harus karantina. Karantina nggak ya? Aku nggak karantina, tapi aku stay aja di rumah, di apartemen dulu, karena pada saat itu kayak aku nggak tahu apakah zaman-zaman COVID masih tinggi, jadi harus karantina. Jadi stay di situ, mulai bingung karena kita nggak punya kegiatan, nggak punya apa. Mau telepon keluarga, mau telepon teman-teman, waktunya udah beda beda waktu Oh gitu iya. kan. Jadi itu yang bikin sepinya di situ sih, karena kayak kalau Mm-mm. kalau di sini karena lingkungannya juga asing kan, kita baru, kayak Iya, kita nggak tahu, nggak ada Gojek, nggak ada GoFood, susah. bener, bener, bener. Jadi di mana yang saat kita apa-apa mau makan harus masak sendiri, itu kan susah ya. Iya. Misalnya kayak Mm-mm. belanja, aduh belanja gimana pada saat itu, nomor, kayak cari nomor telepon, cari kartu transportasi di saat orang-orang di sini bahasanya harus pakai bahasa Perancis. Itu tuh kayak ketika itu kayak, aduh capek, nggak ngerti gitu gimana caranya. Cuman ya lama-lama ya orang tua nguatin, teman-teman nguatin, terus jadi mulai kesibuk sama kegiatan sekolah, jadi udah lupa deh, udah kayak ya udah nggak masalah gitu. Cuman emang awal-awal nangisnya sih ada kalau aku. Mm-mm. Nangisnya ada.
Nah, oke nih Kak, di Perancis itu Kakak sekarang belajarnya apa sih Kak? Dan ilmu yang Kakak dapat waktu belajar perminyakan itu kepake nggak di kuliahnya Kakak yang sekarang? Aku ngambil Artificial Intelligence dan Business Analytics. Apakah kepake perminyakan? Karena walaupun aku resign dari jurusan dari pekerjaan aku sebelumnya atau sekolah, Hmm? aku masih punya kayak ketertarikan yang tinggi di oil and gas gitu, di energi. Jadi, Hmm. even tesis aku juga rencananya masih tentang energi, relate sama artificial intelligence. Jadi, uh, masih nyambung-nyambung aja dan kadang case-nya kalau misalkan ada tugas di kampus tentang misalnya aplikasi AI dan kemungkinan AI segala macam tuh aku kadang juga pakai kasusnya kasus-kasus kerjaan aku dulu yang di kantor kayak gimana kayaknya bisa nih diaplikasikan kayak gitu-gitu sih jadi masih nyambung-nyambung aja nggak masalah karena emang dari awal aku masih punya kayak aku memang suka sama energi gitu. Nah, oke. Terus mungkin banyak ya dari teman-teman kita di sini yang udah nonton juga pengen mengikut jejak kalian untuk studi di luar negeri ya. Nah, kira-kira menurut Kakak apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu untuk belajar di luar negeri? Kalau mau belajar di luar negeri, pertama kalian harus tahu mau di mana, mau jurusan apa, mau di mana. Karena pentingnya kayak aku kalau sekarang yang aku bukan sesalkan ya, aku pengennya kalau bisa dari dulu ketika aku memang pengen ke Perancis ya aku at least belajar bahasa Perancis jauh lebih lama. Jadi di sini aku jauh lebih bisa berbaur dengan masyarakat gitu, kayak lebih memudahkan hidup gitu. Tapi kalau ketika udah tahu lokasinya di mana, kuliahnya di mana, kalian tuh sebenarnya bisa cari kayak buat S2, misalnya S1 di Indonesia, mau S2 di luar. Banyak Mm-mm. banget negara-negara yang memberikan, bukan program kayak program dari Indonesia, misalnya Indonesia Perancis tuh banyak Iya. banget loh sebenarnya beasiswa-beasiswa yang buat mahasiswa Indonesia dengan jurusan-jurusan tertentu. Even kemarin di perminyakan juga ada gitu. Buat intinya buat energi gitu mereka ada gitu. Terus Mm-mm. selain itu udah tahu mau di mana belajar bahasanya Mm. dan juga ya persiapkan segala sesuatu kayak misalkan ininya karena kalau mau dapat beasiswa ya kalau kecuali teman-teman mau pakai biaya sendiri pun sebenarnya kalau mau cari-cari tuh ada loh universitas-universitas yang memang di negara contohnya di Perancis itu tuh akan lebih murah ketika kuliah kalian dalam bahasa Perancis jadi mungkin biayanya sama-sama aja kayak universitas-universitas di Indonesia jadi ketika kalian tahu oh aku pengen tentang apa ya tentang bisnis atau tentang apa negara ini bagus nih universitasnya apa kalian coba cari terus kira-kira ada nggak beasiswanya oh ada nih banyak beasiswanya tapi ternyata untuk kelas yang bahasanya bahasa yang di sana yuk kalian Mm. persiapin menurut aku itu bisa banget sih banyak banget loh ternyata mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kayak gitu karena di sini Ya. aku malah ketemu banyak mahasiswa Indonesia yang masih S1 dia benar-benar ikut kuliah yang bahasanya bahasa Perancis karena mereka dari SMA mempersiapkan itu untuk sekolah di luar gitu. Dan biayanya kalau memang pakai biaya sendiri pun tuh juga nggak terlalu mahal gitu Mm. sih. Oke, berarti jadi yang paling utama itu harus siap untuk belajar bahasa baru Benar, ya. siap belajar bahasa, tahu di mana dan tahu di mana kalian mau. Oh, di Hmm. universitas ini, negara ini bagus nih misalkan energinya gitu. Di Norway misalkan, oh energi renewable energinya banyak, bagus. Coba kalian apply ke sana, ada nggak sekolah-sekolah? Oh, ada nggak program beasiswanya? Itu menurut Hmm. aku bisa membantu kalian banget nantinya gitu sih. Oke, menurut kakak apa perbedaan kuliah di luar negeri sama kuliah di Indonesia? Ada nggak kak kira-kira bedanya atau sama aja gitu, cuma beda tempatnya gitu ya? Beda sih. Di sini kadang kita dituntut untuk kayak lebih aktif dan lebih Hmm. kayak ngomong dan nggak ada tuh yang ngingetin kalian kayak oh tugas dikumpulin ini ya. Nggak Oke. ada juga yang ngingetin kamu ketika
kamu malas kuliah ya udah, kalau nggak kuliah ya udah aja gitu. Jadi kontrolnya lebih banyak ke kontrol diri sendiri, apalagi kalau Ya. kalian tinggal sendiri gitu ya, nggak ada yang ibaratnya kalau dulu di Indonesia misalkan orang tua ngasih, oh ini loh kayak gini, harus di sini mungkin karena bebas banget ya, kamu mau kuliah nggak dicariin, jadi harus bisa kontrol diri sendirinya yang ini. Dan kadang ada pelajaran kadang kalau di Indonesia tuh dosen mungkin kayak kita sungkan gitu untuk nggak perhatiin dosen gitu, tapi di sini bisa aja orang nggak masuk kuliah nggak dengerin tuh biasa aja, dan dosennya juga nggak yang komplain atau gimana. Nah itu kan tergantung, kalau kita kebawa dengan oh nyantai ya udah ya udah, jadi nggak Iya. bisa kayak sia-sia, bukan sia-sia sih, jadi kayak Bisa jadi males-malesan tuh kayak tergantung kita agak sendiri gitu. melenceng gitu ya Betul, belajarnya. benar. Dan lebih banyak belajar sendiri sih di sini karena materinya Iya, banyak banget, harus bisa belajar nyoba belajar ngerti-ngerti sendiri. sendiri kayak gitu. Gitu Nah, sih. oke Kak, gak kerasa nih kita udah ngobrolnya udah hampir sejam ini, udah waktu Indonesia ya udah 7.48. Yes. Nah, jadi terakhir nih boleh dong Kak ajak temen-temen yang sekarang udah di kelas akhir di SMA untuk gabung bareng kita di Teknik Perminyakan FTKE Universitas Trisakti. Bisa pakai bahasa Prancis nggak? Atau bahasa Indonesia aja deh. Bahasa Perancis, tapi kalau teman-teman di sini bisa bahasa Perancis malah Berarti mohon maaf harus gitu. chatting lagi. Euh, ok. Salut à tous, bonne chance pour vos études et n'oubliez pas de vous inscrire à un génie pétrolier à l'Université de Trisakti. Merci. Intinya, Waduh, Kak, good itu luck. artinya apa ya? Good luck untuk studinya dan jangan lupa untuk daftar di Perminyakan Universitas Trisakti. Keren banget. Tapi agak susah, kayaknya susah ya belajar bahasa Inggris ya. Agak bikin mual. Ya, jadi terima kasih banyak Kalia udah mau Terima meluangkan kasih juga waktunya untuk Atalia. sharing bareng kita semua yang ada di sini. Jujur aku sendiri pun jadi terinspirasi gitu ya, dapat banyak insight dari Kalianya. Nah, Semoga jadi bermanfaat. oke. Jadi tadi Kalia udah ngajakin teman-teman buat join Trisakti. Nah, pendaftaran Teknik Perminyakan Trisakti udah dibuka loh teman-teman. Jangan lupa daftar di web spmb.trisakti.ac.id dan setelah itu buat akun kalian dengan email yang aktif. Jangan lupa untuk pilih program studi Teknik Perminyakan. Nah, kalian bisa mengikuti jalur ujian itu melalui ujian saringan masuk online atau jalur raport yang biasa disebut dengan PSSB atau Program Seleksi Siswa Berpotensi. Nah, untuk jalur PSSB sendiri, biaya untuk tesnya gratis ya. Kalian cukup upload nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Uploadnya bisa kapan aja, selama periode pendaftaran masih berlangsung. Dan juga ada diskon sebesar 20% khusus untuk keluarga alumni Universitas Trisakti, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi mungkin kalau Alberta kalau punya adik mungkin ya bisa tuh untuk masuk di Trisakti, jadi ada diskonnya sebesar 20%. Nah juga untuk ujian saringan masuk di tanggal 3 Maret juga udah bakal dilaksanain ya. Jadi jangan lupa daftar ya teman-teman. Untuk info lebih lengkapnya bisa DM ke Instagram kita yang saat ini dipakai untuk live yaitu perminyakan _sakti atau bisa WhatsApp akan nomor yang tertera di Instagram kita. Terima kasih. Terima Oke, kasih terima Atalia. kasih Kalia. Aku end ya live-nya. Oke, tuh bye-bye semuanya. Aduh, ini siapa yang nge-lag nih? Nggak Oh, tahu. oke. Udah normal lagi kah? Udah, Atau udah, udah. oh, oke. Oke, makasih banyak ya Kak. Aku Thank ini you ya. juga Atalia. Makasih. Dadah. Semoga bisa ketemu lagi ya di Amin. acara kayak gini. Amin. Ya, oke. Thank you. Thank